insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi falahu ajran ila akhiril hadithi aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa melanjutkan pelajaran Tajwidul Quran. Yang dalam kesempatan ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Sebelumnya telah kita bahas huruf hamzah atau yang kita kenal dengan alif, ba, ta, tha, jim, ha. Kemudian kita memasuki pembahasan huruf kha. Di mana huruf kha ini adalah salah satu huruf di dalam huruf hijaiyah. Urutannya adalah setelah huruf ha. Bentuknya sama persis seperti huruf ha. Sehingga para ulama menempatkannya persis ya di sampingnya huruf ha. Apa saja yang harus kita ketahui berkaitan dengan huruf kha ini? Yang pertama adalah sifat. Sifat daripada huruf kha. Kemudian yang kedua adalah makhraj. Makhraj daripada huruf kha. Kita akan awali dari makhraj. Di manakah makhrajnya huruf kha tersebut? Huruf kha dikeluarkan melalui tenggorokan paling atas. Persis di sampingnya adalah huruf ghain. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwasanya huruf kha dan ghain ini disamakan hukumnya dengan huruf-huruf lisan. Namun yang masyhur di dalam riwayat Imam Hafiz, huruf kha dan ghain dan juga di dalam tatanan para qari yang lain semuanya ya kecuali Abu Ja'far menganggap bahwasanya huruf kha dan ghain ini adalah huruf al-halq atau huruf tenggorokan. Sehingga sumber suara pada saat kita mengucapkan huruf kha, sumber suaranya adalah pada bagian tenggorokan yang paling atas. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh pengucapan daripada makhraj kha ini adalah dalam keadaan berharokat seperti ini misalnya. Kha, khi, khu. Kemudian dalam keadaan sukun bakh, bakh. Kenapa demikian? Akan kita lihat beberapa sifatnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sekurang-kurangnya setiap satu huruf dari huruf-huruf hijaiyah, maka ia memiliki 4 tinjauan di dalam menentukan sifat-sifatnya. Tinjauan yang pertama adalah dinilai dari segi nafas yang terlibat
pada saat diucapkan. Maka huruf kha pada saat diucapkan ia dominan dengan nafas. Sehingga huruf kha ini adalah bagian daripada huruf hams. Ingat, huruf kha adalah bagian daripada huruf hams. Sehingga pada saat kita mengucapkannya, kita akan merasakan adanya nafas yang mengalir. Kha, khi, khu. Nah. Kha, sekali lagi. Khi, khu. Itulah hams, ya, yang mengikuti huruf kha pada saat diucapkan. Yang kedua, ditinjau dari tekanannya. Maka ditinjau dari tekanannya, huruf kha termasuk huruf yang ringan atau huruf rokhawah, sehingga ia mengalir pada suara, tidak bertumpu kepada makhrajnya. Kita lihat sejenak bagaimana huruf kha ini pada saat diucapkan ia mengalir pada aliran suara. Kita simak. Kha, khi, khu, bakh, 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 yakhruju. Bukan yakhruju, tapi ia mengalir. Mengalirnya ia pada suara pada saat diucapkan, itulah yang disebut dengan rokhawah. Sementara nafas yang terlibat pada saat ia diucapkan, itulah yang disebut dengan hams. Yang ketiga dan keempat, ditinjau dari pangkal lidahnya. Ditinjau dari pangkal lidah, huruf kha termasuk huruf isti'la, sehingga kita mengucapkannya dengan tebal. Kita perhatikan kha, khi, khu, bakh. Sekali lagi, kha, khi. Kita lihat posisi bibir kita pada saat mengucapkan. Karena pangkal lidah kita terangkat pada saat mengucapkan huruf kha tersebut, maka bibir kita pun akan terpengaruh sedikit. Kha, kha, ya. Khi, khu. Sehingga pangkal lidah dalam keadaan terangkat. Kemudian yang keempat, terangkatnya pangkal lidah tersebut apakah menempel ke langit-langit ataukah tidak? Jawabannya tidak. Sehingga huruf kha adalah huruf yang memiliki sifat infitah, yang artinya pangkal lidah walaupun ia terangkat, maka ia tidak dikategorikan huruf yang menempel dengan langit-langit pada saat diucapkan. Jadi ingat bahwa huruf kha adalah huruf infitah. Kemudian di antara contoh-contoh pengucapan yang sering kali kita dengarkan, ya, di antara bacaan-bacaan yang keliru ketika mengucapkan huruf kha, yang pertama adalah ketika mengucapkan huruf kha dibaca dengan qalqalah, padahal ia tidak memiliki sifat qalqalah. Contoh ketika diucapkan wa ma hum bimukhara, padahal bimukhrajin. Wa ma hum bimukhrajin. Wa ma hum bikharijin minha.
Nah, seperti ini kho dibaca dengan tebal. Kesalahan yang sering terjadi yang kedua adalah ketika mengucapkan huruf kho terlalu menebalkan sifat isti'la yang disandangnya sehingga seolah-olah bibirnya menjadi bulat pada saat diucapkan. Contoh, ketika diucapkan bi khorijina, mohon maaf, ini tidak boleh, ya, karena sekali lagi bahwa kha tidak diucapkan melalui bibir, namun diucapkan melalui tenggorokan bagian atas, ya. Sehingga keterlibatan bibir pada saat isti'la, ya, bukan keterlibatan secara mutlak, sehingga tetap tumpuan kita adalah pada, ya, pada suara yang keluar dari makhrajnya, yaitu tenggorokan bagian atas. Kesalahan yang sering terjadi selanjutnya adalah ketika kha dalam keadaan kasrah dibaca dengan tebal yang sempurna, ya. Contoh, ketika diucapkan akhirah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, bahwa yang harus kita ketahui adalah pada saat kha dalam keadaan kasrah, ya, pada saat kha dalam keadaan kasrah atau sukun sebelumnya kasrah, maka sifat isti'la atau tafkhim atau tebal yang disandang oleh huruf kha ini sangat lemah sekali, sehingga kita mengucapkannya al-akhirah, bukan akhi, ya, bukan seperti itu. Contoh lain ketika dalam keadaan sukun diawali dengan kasrah, maka dalam keadaan tersebut juga dibaca dengan sangat lemah sekali sifat tebalnya. Contoh, wa qalat ikhruj. Sekali lagi, wa qalat ikhruj, bukan wa qalat bukan, ya. Mengapa demikian? Kembali, bahwasanya para ulama menjelaskan cara membaca kha dalam keadaan kasrah atau sukun diawali kasrah, maka sangat lemah sekali sifat tafkhim yang melekat pada zatnya huruf kha tersebut. Kemudian kita akan melihat beberapa contoh pengucapan huruf kha, ya, di dalam Al-Quran ini. Contoh ketika kita mengucapkan yakhrujun, yakhrujun. Kemudian ketika kita mengucapkannya dalam keadaan kasrah, wa bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ketika dalam keadaan fathah misalnya, khairan minhum, kha. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui adalah kha pada saat fathah itu adalah kondisi tafkhim yang paling kuat, ya, pada saat huruf kha tersebut diucapkan, ya. Atau ketika dia dalam keadaan sukun dan diawali dengan dhammah, maka dalam keadaan ini pun dia mengikuti hukum seperti hukumnya dhammah,
dia dibaca dalam keadaan tafkhim. Contoh ketika kita mengucapkan bil bukhl, ya, bukan bil bukhl, tapi bil bukhl, ya, dalam keadaan tebal. Kemudian contoh kha dalam keadaan fathah yang lain adalah yabkhalun. Wa man yabkhal fa innama, wa man yabkhal, ya, kha dalam keadaan fathah, ya. Kemudian kha, ya, dalam keadaan dhammah, contoh khulfun. Kemudian khilafun dalam keadaan kasrah. Maka semua huruf-huruf, ya, kha dalam keadaan fathah, dalam keadaan dhammah, dalam keadaan kasrah, dalam keadaan sukun, semuanya dibaca dengan tebal. Dan yang paling ringan atau paling kecil ketebalannya adalah pada saat dia kasrah dan pada saat dia sukun diawali dengan huruf yang berharokat kasrah. Demikian para pemirsa sekalian, inilah pelajaran tentang huruf kha, sehingga diharapkan kita akan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf yang tepat dan pengucapan sesuai dengan sifat-sifat huruf Al-Quran yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Qira'ah, bacaan Al-Quran itu adalah suatu sunnah muttaba'ah yang caranya harus mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YYMP, Yayasan Insan Mulia Pama.